Hari ini kami akan memperkenalkan game pixel NFT yang disebut dengan Bom Crypto. Ini adalah permainan di BSC. Mari kita lihat situs resminya. Kita bisa memilih cara memainkan game ini seperti di web, di iOS, atau Android. Mari kita lanjutkan ke bawah. Kita lihat di dalam game ini, kita dapat menambang dua jenis token, SEN dan BCUIN. Setelah kita dapat mencetak dua jenis, kita akan memiliki lebih banyak pilihan. Kemudian, mari kita lihat penjualan NFT. Game ini sekarang memiliki sistem perdagangan gratis. Kita dapat melihat karakternya, Bero, yang telah terjual sekitar 20 juta. Ini juga memiliki sistem perumahan. Kita dapat melihat Bauses hampir terjual habis, yang resmi menunjukkan popularitasnya. Game ini selalu sangat populer. Sekarang saya akan menunjukkan cara memainkan game Bom Crypto ini. Kita bisa lihat di sini, klik mainkan sekarang, dan kita akan masuk ke antarmuka permainannya. Kemudian kita klik lanjutkan. Game ini memungkinkan kita untuk masuk dengan akun pengguna atau MetaMask. Kita memiliki banyak pilihan jika kita memilih akun pengguna, karena kita dapat masuk dengan akun di banyak komputer yang berbeda. Itu sangat ramah bagi para pemain yang ingin menutup handphone. Saya akan menunjukkan cara masuk dengan MetaMask. Ikon dengan rubah adalah MetaMask. Terdapat banyak tutorial di Google. Kita pergi ke bagian ekstensi toko web Chrome dan mencari MetaMask. Klik tombol, tambahkan ke Chrome. Jika Anda baru pertama kali membuat wallet, klik Create a Wallet. Buat kata sandi untuk wallet Anda, kata sandi ini harus dimasukkan setiap kali membuka browser dan ketika Anda ingin menggunakan MetaMask. Klik pada area gelap yang bertuliskan klik di sini untuk mengungkapkan kata-kata rahasia untuk mendapatkan frasa rahasia Anda. Kemudian, datang langkah yang paling penting. Backup frasa rahasia Anda dengan benar. Jangan simpan frasa rahasia Anda di komputer. Harap baca semua yang ada di layar sampai Anda benar-benar memahaminya. Frasa rahasia adalah satu-satunya cara untuk mengakses wallet Anda jika Anda lupa kata sandi Anda. Setelah selesai, klik tombol Next. Kemudian, klik tombol masing-masing untuk urutkan kata-kata dalam frasa Anda. Dengan kata lain, ketika Sid menggunakan tombol di layar, jika dilakukan dengan benar, tombol konfirmasi akan berubah menjadi warna biru. Setelah semua langkah ini, selamat! Anda baru saja membuat wallet Anda sendiri. Karena game ini ada di rantai BSC, kita perlu menambahkan jaringan BSC di MetaMask. Cukup pilih ikon profil Anda di kanan atas dan turun ke pengaturan. Di sudut kiri, Anda akan melihat opsi Networks. Setelah Anda memilih itu, Anda akan memiliki layar seperti ini. Anda kemudian harus mengklik Add Network untuk menambahkan BSC. Anda akan diminta untuk memasukkan informasi teknis tentang network yang Anda ingin tambahkan. Kemudian, mengisi informasi. Anda dapat mencarinya di Google. Setelah MetaMask siap, kita kembali ke BOM. Klik pada MetaMask. Sebuah signature akan melompat keluar. Klik pada signature. Setelah memuat, kita akan memasuki game. Pertama, mari kita bicara tentang modenya. Mode pertama, petualangan, membutuhkan kunci untuk bermain. Bagaimana cara mendapatkan kunci? Kita bisa mendapatkan dari mode kedua, perburuan harta karun. Mari kita lihat mode kedua. Seperti Bomberman yang biasa kita mainkan, bukan? Tapi bedanya itu otomatis. Kita tidak bisa mengoperasikan karakternya. Ini akan bertindak sebagai karakter virtual untuk mengebom penghalang di peta. Setelah penghalang dibom, Anda bisa mendapatkan cryptocurrency Anda. Ada berbagai jenis peti, seperti peti kayu, peti tradisional, peti emas, dan peti berlian. Dan setiap peti memberikan jumlah cryptocurrency yang berbeda. Peti berlian memberikan jumlah paling banyak. Peti secara acak memberikan kunci dan Anda dapat menggunakannya untuk memainkan mode pertama. Sekarang, mari kita periksa mode pertama. Ada banyak level dalam mode ini. Anda dapat naik ke level 1-2 setelah Anda melewati level 1-1 dan kemudian melanjutkan. Anda dapat memilih karakter untuk dimainkan. Ini menunjukkan hadiah menggunakan karakter untuk melewati level. Setelah Anda menggunakan karakter, itu akan dikenakan biaya satu kunci. Perhatikan bahwa satu karakter hanya dapat digunakan sekali dalam 24 jam berikutnya. Anda harus menggunakan CD selama 24 jam. Mode pertempurannya seperti Bomberman yang biasa kita mainkan, kiri, kanan, atas, dan bawah untuk bergerak, dan ruang untuk meletakkan bom. Sedikit menarik. Oke, kita terus berbicara tentang game ini. Izinkan saya memperkenalkan fungsi permainan. Di kanan atas ada pengaturan dan kita dapat melihat foto pengguna di pengaturan. Fungsinya adalah untuk mengatur akun Anda. Dengan akun ini, Anda dapat masuk ke dalam game di ponsel Anda atau di komputer lain. Tetapi ada batasan untuk menggunakan akun. Hal itu tidak memungkinkan kita untuk dapat menarik uang. Kalau begitu, mari kita bicara tentang cara menarik uang. Di kotak ini, kotak yang tersisa untuk pengaturan, kita dapat melihat dua jenis token, SEN dan BCUIN. Dan kita dapat memilih mana yang akan ditambang. Kita dapat memilih BCUIN atau SEN untuk ditambang. Ada juga peti buta yang akan muncul secara acak di peta.
Dan jika kita cukup beruntung, kita dapat membukanya. Cara pertama, pergi ke bagian toko di dalam game dan kita akan melihat 10 BCOIN dan 10 sen untuk membeli sebuah karakter. Dari kotak misteri, kita mungkin mendapatkan yang legendaris, epic, atau yang langka. Cara lain adalah dengan membeli karakter di pasar. Kita datang untuk melihat pasarnya. Di pasar, kita bisa melihatnya sudah matang. Kami melihat dashboardnya, ini menunjukkan volume perdagangan 24 jam, 7 hari, atau bahkan 30 hari. Berikut adalah total penjualan, total volume, dan total barrel yang terjual. Kita bisa membeli karakter di sini. Di sini, Anda dapat memilih kelangkaan karakter yang ingin Anda beli. Setelah Anda mendapatkan yang Anda favoritkan, Anda dapat mengklik tombol beli. Sekarang, mari kita bicara tentang skill masing-masing karakter. Skill setiap karakter dihasilkan secara acak. Karakter pertama, skill pertamanya adalah peningkatan damage ketika peti meledak. Skill kedua adalah peningkatan damage ketika penjara meledak. Skill ketiga diledakkan melalui blok. Skill keempat adalah kemampuan untuk tidak menghilangkan mana sebesar 20% saat menempatkan bom. Setiap karakter memiliki mana sendiri. Skill kelima adalah meningkatkan stamina saat beristirahat. Yang keenam adalah bisa melewati bom. Dan yang terakhir adalah dapat melalui blok. Saran saya adalah kita memilih karakter yang epic untuk dimainkan. Karena yang epic dapat membawa 4 skill. Karakter dengan kelangkaan yang berbeda dapat membawa jumlah keterampilan yang berbeda. Yang epic memiliki beberapa skill yang harus kita bawa. 1. Peningkatan damage ketika peti meledak. Yang ketiga, meledak melalui blok. Yang keempat dan kelima pun dapat dipertimbangkan. Kita bisa memilih salah satunya. Yang terakhir, pergi melewati blok. Kita harus membawa 4 skill ini. Hal itu dapat meningkatkan jumlah token yang Anda tambang. Berikutnya, mari kita bicarakan tentang rumah. Ketika stamina dari sebuah karakter menjadi 0, karakter tersebut akan berdiam diri dan beristirahat. Pada saat ini, kecepatan pemulihan stamina akan sangat lambat. Kita lihat karakter ini, sekarang sedang beristirahat, staminanya adalah 0. Waktu untuk pemulihannya sangat lama, biayanya hampir sehari. Tetapi begitu Anda memiliki rumah, itu dapat pulih dalam 2 jam. Bagaimana kita mendapatkan manfaat rumah secara maksimal? Kita bisa membeli rumah mewah. Sebuah rumah mewah dapat berisi 8 karakter. Oke, bukan yang penthouse, namun rumah mewah akan terlihat ketika berisikan 8 karakter. Ada total 15 karakter yang bisa bertarung di peta. Jadi kita bisa membiarkan mereka beristirahat secara bergantian. Misalnya, Anda dapat membiarkan 7 pertempuran di peta sementara 8 lainnya beristirahat di rumah. Setelah 8 karakter beristirahat dengan cukup, gunakan untuk mengganti 7 yang pertama. Saya telah mencoba dengan cara ini sebelumnya. Dan total token yang keluar dalam satu hari sekitar 200 sampai dengan 250 per harinya. Begitu banyak untuk pengenalan game hari ini. Terima kasih telah menonton.